Saraya. Saraya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ibu, Apa aturan sadayana dharma? Alhamdulillah. Sampai sekalikan ya, 7 orang. Mohon menawi 5 menit biasa komplitnya di atas. Berapa atur? Insya Allah. Mudah-mudahan. Oh, 5 menit saya mah dikawitan. Mohon apa? Ayo menit ayah dikali. ini 11. Rupi dinten ayeuna praktek ke aplikasi, Pak. Upami praktek nama panten ya kayak di ku abdi dikintun video nanya. Video Yang tutorialna. video tutorialnya. Ya nama tahu ya diskusi seputar angket ya Pak. Mohon. Informasinya. Da upami langsung praktek dina meeting mah rada repot sih karena rada rame. Terus. Kurang efektif. Enggak, Pak Rahmat. Rujang, coba. Yang senalna Pak Rahmat. Pak Pandi, Pak Rahmat masih bujangan kata Pak. Oh gitu. Dalam rangka apa? Anak gaduh Bapak kan calon Pak. Memenuhi tahunna. Atau di mana we? Ikhtiar mah. Nah. Milik kepahiri-hiri teh ya. Ah, pengalaman Bu Dede. Alhamdulillah. Dunia nomor 14.
Bilih hilap anu teu can ngindunkeun judul diantos. Tawiosna Kenapa? judul-judulan heula. Kuliah, Jum. Fotos judul lagu Bu Haji atau judul-judul anak? Bu Ai aya, Bu Ai. Eta aya Pak Najib alhamdulillah. Pak Najib. Assalamualaikum Pak Najib. Biasa tepang deui nya sareng Pak Najib alhamdulillah. Pak Najib belum masuk ya ke Meet. Tacang munculnya. Di dia mah tacang munculnya. Tadi mau udah diundang. Pak Najib damang. Tes ke kuping gitu gitu. Ada Pak. Oh ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju di mana Pak Agus? Menuju bade iya ya udah ke sekolah Pak. Oh, di Kasab. Zaman Bapak. Alhamdulillah. Betul-betul tuh, ini ke sekolah, aya naonnya, aya kedah ditawis sejananya. Amin Bapak. Aya bantunan Pak. Alah, hebat lah. Cekap sejananya. Insya Allah cekap. Anggap 50% lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, pada pertemuan sekarang kita masih melaksanakan diskusi, ya kita masih sharing masalah instrumen yang minggu yang lalu telah kita kupas. Hanya saja kita coba kerucutkan sekarang itu pada yang namanya instrumen mengenai angket. Ya. Jadi instrumen angket itu biasanya kalau di pasca itu boleh dikatakan hampir wajib Bu, instrumen angket itu kan gitu ya. Jadi apapun penelitiannya biasanya angket itu sebagai tambahan, sebagai pelengkap gitu. Nah, kenapa tidak? Sebab kalaupun Bapak Ibu misalnya yang dari jurusan TIK itu mengambil penelitian yang sifatnya R&D, ya, jadi membuat satu software diujikan, kemudian direvisi, disempurnakan, gitu ya. Nah, nanti harus ada jadi harus Pak Fajar, ada suara itu Pak Fajar di unmute Pak Fajar. Nah, terusnya kalau di tempat belajarannya hening tidak ada gangguan, nggak apa-apa dinyalakan, tapi kecuali kalau ada bisikan-bisikan dari pinggirnya, dari belakangnya, itu mohon dimatikan saja dulu ya. Jadi para bapak, para ibu tadi saya ulang, apapun nanti penelitian yang bapak ibu kemukakan, angket itu sebagai pelengkap. Jadi kalau nanti bapak ibu membuat penelitian yang sifatnya membuat software pun, ya tetap saja software itu kan tidak hanya sebatas software, karena jurusan bapak ibu itu adalah pendidikan, ya. Jadi teknologinya adalah teknologi pembelajaran, ya, menyangkut tentang pendidikan. Jadi tidak bisa murni seperti orang membuat satu software khusus murni software, ya. Tapi harus
bagaimana tanggapan si pengguna ya sebagai usernya. Apakah software itu dirasakan bermanfaat, dirasakan ada yang kurang atau tidak, kan itu mesti ada respon ya, mesti ada feedback begitu dari penggunanya itu sendiri. Jadi sekarang kita akan mencoba bagaimana nantinya menyusun angket. Ya, gitu. Tentunya Bapak Ibu sudah pernah ya mengisi angket, menyusun angket, bahkan cara pembuatannya pun ada yang sudah bisa. Ya, makanya Bapak di sini tidak ingin satu arah, tapi coba kita diskusikan ya mengenai cara pembuatan angket itu. Karena waktunya terbatas hanya 1 jam meeting ini, untuk praktikumnya nanti Bapak akan bikinkan tutorialnya berupa videonya. Mungkin tidak langsung nanti sehabis meeting ini dikirim ya, tapi Bapak akan mencoba mensimulasikan hasil dari angket yang telah Bapak Ibu isi mengenai kemandirian belajar. Mungkin nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu. Angket itu silahkan bisa digunakan oleh Bapak Ibu juga ya, tentunya dengan mencantumkan sumbernya ya. Nah, jadi kira-kira minggu yang lalu apa sih kelebihan atau kelemahan dari angket itu? Sudah dibahas belum? Atau kalaupun belum dibahas, Bapak ingin mendengar pendapat dari para mahasiswa semua. Ya, kira-kira yang jadi pokok masalah tadi ya, kenapa kita harus menggunakan angket lah, itu aja dulu ya. Gitu. Nanti kita baru berbicara tentang kelemahan dan kelebihan dari angket itu sendiri. Nggak apa-apa, supaya ini Bapak tembak aja dulu ya, bukan relawan lagi, ini paksawan lah gitu ya, supaya semuanya siap, semuanya bisa berpendapat. Anggap saja ini sidang gitu ya. Bapak ingin mendengar suara Pak Engkus dulu lah, gimana Pak Engkus kira-kira ya, kenapa kita harus menggunakan angket gitu Pak Engkus? Kalau Pak Engkus, Bu Dede mungkin, silakan. Ya, Bu Dede. Untuk apa sih ya angket? Pengumpulan data yang akan diteliti. Iya. Pak Engkus, Pak Dede, Bu Dede lah. Lajeng Bu Dede Maria, kumaha anak? Engkus, Bade ngejawab? Mohon Pak. Untuk pengumpulan data-data yang nanti akan teliti. Pengumpulan data yang akan diteliti. Ya. Yang tujuan apa untuk memperoleh informasi mengenai pendapat atau sikap dari responden gitu. Ya. Ya, bisa ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Seorang lagi lah. Nah, ini baru relawan. Halo, silakan. Ya. Jadi tujuannya untuk mencari informasi dan secara sebuah informasi yang akurat dan diselesaikan. Sementara Ya teh Pak Saha hilap deh. Pak Hidayat. Pak Hidayat di Dena jadi Pak Imas atau dah abdi mau. Mas Ojek, Pak. maupun bojol Pak Oh iya. Salam ya Kabojo. Ya. Nah, jadi intinya begini Bapak dan Ibu, jawaban dari barusan itu sudah benar ya. Tapi Bapak rangkum begini, jadi kenapa kita harus menggunakan angket? Karena tidak setiap yang kita lakukan dalam penelitian itu terekam, ya teramati.
gitu ya. Bisa diobservasi itu tidak bisa. Nah, makanya untuk mengungkap sesuatu yang tersembunyi, keterbatasan secara pengamatan, nah kita gunakan angket. Apa Bapak Ibu tahu kebiasaan siswa belajar di rumah? Nah, kan tidak ya, tidak teramati gitu. Apa tahu kebiasaan anak dalam belajar? Apa tahu pemikiran, perasaan anak itu dalam mensikapi suatu pelajaran? Itu kan tidak tahu gitu Pak ya. Nah, sehingga kita perlu menggunakan angket. Intinya ke sana ya. Jadi data hasil penelitian itu banyak. Ya, jadi bisa berupa tes, bisa berupa non tes. Nah, angket itu salah satunya, ya. Jadi salah satunya sebagai alat pengumpul data. Tetapi yang lebih spesifik kegunaan angket itu tadi mengungkap sesuatu yang kita teliti, di mana yang kita teliti itu data-datanya tidak bisa kita amati, ya. Jadi kecenderungannya masalah sikap, ya, atau hal-hal yang di luar pengamatan kita. Kembali ke pertanyaan berikutnya yang tadi, apa kelebihan angket dan apa kekurangan angket gitu. Pak Andri atau Bu Ayu Susi? Pak Andri siapa ya dua itu Pak Andri? Oh, Andri Pramyadi. Oh, maka. Lebih praktis Pak kalau angket mungkin. Nah, Bu Ayu Susi ya, lebih praktis. Praktisnya seperti apa, Bu? Yang dikatakan praktisnya itu di mana? Lebih gampang ketika kita mengumpulkan data misalnya. Lebih gampang daripada apa lebih gampangnya itu ya, kira-kira. Kan kalau lebih gampang ada pembanding tuh ya. Kira-kira apa gitu. Mungkin tambahan Pak, kalau angket apa tuh Dapat. menjawabnya bisa bebas Pak, tanpa apa ya, tanpa Iya, sama wawancara misal kan lebih praktis kalau dibandingkan misal sama wawancara. Lebih praktis daripada wawancara. Ya Pak Andri diteruskan. Mohon Pak, kalau angket mungkin kelebihannya kita kan tidak bertatap muka dengan seperti wawancara, jadi bisa apa ya, nggak takut salah atau apalah, nggak ragu untuk menjawab. Nah, memperjelas semua ya Pak Andri itu lebih praktisnya daripada wawancara itu tidak usah bertemu dengan orangnya. Ya. Misalnya Pak Andri itu butuh responden orang tua siswa, tidak harus datang ke rumahnya, gitu kan ya. Nah, siswa nah, jadi tidak harus tatap muka secara langsung. Itu salah satu kelebihan angket. Gitu. Pak Pandi mungkin kekurangannya kira-kira apa Pak Pandi? Kalau kekurangannya mungkin hanya satu arah, Pak. Satu arah. Ya, jadi angket itu kan kalau beda sama wawancara kan ada feedbacknya, tapi kalau angket kalau menurut saya hanya satu arah gitu kekurangannya. Satu arah ya. Jadi kalau wawancara itu bisa bebas, bisa umum ya. Jadi pertanyaan dadakan gitu. Ya. Jadi kalau angket itu kalau misalkan satu masalah aja itu aja gitu misalnya. Iya. Satu arah. Pak Andri, ya Pramyadi. Ya, mau bikin pertanyaan. Angketnya angket tertutup. Dua-duanya Pak. Dua-duanya Pak. Ya, kalau terbuka gimana? Kalau tertutup gimana Pak? Kelemahannya apa kelebihannya Pak? Dua-duanya. Bapak mah akan top lah, mungkin Pak Andri. Halo. Kalau kita baca Prof, keuntungan angket tertutup itu mudah diolah. Responden buat pikiran dalam tulisan karena udah disediakan di situ. Kemudian terus ngisi angketnya
lebih cepat dibanding angket terbuka. Ya. Nah, gitu dengan angket tertutup. Kalau yang kekurangannya ialah responden tidak diberi kesempatan untuk opsi lain, jawaban opsi lain gitu. Terbatas Pak ya? Ya. Terus ada dia ngisinya salah gitu. Kayak tadi yang saya isi itu Prof, izin angket itu yang tadi diproduksikan itu ada yang kalau nggak salah ada opsi yang nggak ada di situ gitu, jadi ya terus kalau yang hubungan yang terbuka jadi menurut responden biasanya kemudian juga intinya agak lama biasanya nggak lama juga gitu, mungkin itu sedikit mohon izin. Ya, jawabannya sangat lengkap ini. Kan sampaikan saya. Iya. Nah jadi apapun instrumen yang kita gunakan pasti memiliki kelemahan dan kelebihan, gitu ya. Nah jadi kita idealnya dalam suatu penelitian itu bukan hanya dalam penelitian, dalam apapun kita meminimalisir kelemahan. Gitu. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu menggunakan angket, kata Pak Andri, saya yakin nggak siswanya itu mengisinya benar-benar sesuai dengan nuraninya, sesuai dengan yang dirasakan nggak, gitu kan? Tidak ada jaminan, Bapak Ibu. Apakah Pak Andri itu tadi mengisi Kementerian Belajar itu diisi sesuai dengan Pak Andri? Lima si Bapak ngariweukeun saya tersibu Pak penting penelitian opat tilu lini. Nah, gitu pun misalnya tadi ya. Nah, jadi itu kelemahan dari angket yang secara tertutup begitu kan ya, apalagi tadi pilihan. Nah, tapi kelebihannya tadi cepat untuk diolahnya ya. Berbeda dengan yang terbuka gitu. Memang terbuka bisa menginventarisir hal-hal yang belum ada di situ. Namun pengolahannya lumayan ya, cukup memerlukan waktu. Nah, jadi karena mau angket terbuka maupun tertutup di situ memiliki kelemahan dan kelebihan, kedua-duanya pun pada intinya kita tidak bisa siswa itu baik terbuka maupun tertutup itu sesuai dengan yang dirasakannya, yang dilakukannya, tidak 100% menggambarkan hasil penelitiannya. Nah, makanya dalam penelitian kualitatif kalau tidak salah minggu yang lalu dikenal dengan yang namanya triangulasi, gitu ya. Nah, jadi kalau sikap siswa itu ternyata motivasi belajarnya tinggi, nah, diobservasi betul tidak hasil motivasi belajarnya itu tinggi. Salah satu ini motivasi belajar tinggi itu mungkin kalau di kelas itu mungkin duduknya di depan, gitu kan ya. Mungkin dia itu gitu ya. Backgroundnya Bu Cucu, itu di unmute. Nah, atas. Kita ulang kembali. Nah, jadi dalam pelaksanaan penelitian, Bapak Ibu, tidak menjamin bahwa angket itu akan benar, begitu ya, sesuai dengan kondisi yang lainnya, ya, sehingga kita itu mencoba menggunakan
lainnya tadi bisa berupa observasi ataupun wawancara gitu dilengkapi ya. Jadi tidak puas dengan angket, tapi kita gunakan observasi. Kalau hasil observasi dan angket itu ada hasil yang berlawanan, yang tidak relevan, di observasi ternyata anak itu motivasinya rendah karena duduknya di belakang, sering ngobrol, tugasnya terlambat gitu ya, tapi mengisi di angketnya misalnya dia sangat semangat belajarnya, tugas dikumpulkan tepat waktu, itu kan dua hal yang berlawanan. Nah, baru kita lakukan wawancara yang benarnya itu yang mana ya. Jadi jangan kita simpulkan sebelum kita simpulkan anak itu dilanjutkan menjadi objek penelitian atau tidak, ya dipanggil di wawancara. Jadi saling melengkapi dari instrumen-instrumen yang kita gunakan, nah sehingga meminimalisir kelemahan penelitian yang kita lakukan. Sampai di situ barangkali penjelasannya. Ada hal yang perlu didiskusikan lagi atau ditanyakan mengenai kelemahan dan kelebihan? Terlalu jelas? Ini izin bertanya, Pak. Oh ya, Kalau silakan misalkan Pak Andi. kita mau penelitian itu, kita mengadakan angket dulu atau wawancara dulu ya? Nah, angket dulu, wawancara dulu, atau dua-duanya, gitu kan ya. Nah, ini gimana nih kira-kira Ibunya Setiani, Ibunya, silakan. Angket dulu mungkin Pak. Angket dulu kan? Karena wawancara itu pelengkap untuk melengkapi bila angket tidak sesuai dengan yang diharapkan. Gitu ya. Tadi dijelaskan gitu Pak ya. Angket dulu baru wawancara. Ini itu angket dulu katanya. Angket dulu, kalau misalkan angket tidak puas dengan sesuai penelitian, baru kita ke wawancara Pak. Gitu ya. Ya. Sekarang sebelum kita simpulkan dari Pak Andi, misalnya begini. Andaikan respondennya itu orang tua atau respondennya orang-orang yang buta huruf misalnya, gimana itu? Harus mengisi angket dulu. Gimana tuh? Respondennya orang tua yang susah membacanya, atau yang paling ekstrim itu buta huruf gitu. Bisakah angket kita lakukan? Jadi dilihat dari jenis pelaksanaan penelitiannya itu apa mungkin ya Pak? Bisa wawancara dulu, Disesuaikan. bisa angket dulu. Jadi tergantung si respondennya berarti Pak. Ya. Pak Yana mungkin menambahkan Pak Yana dulu ya. Nah, jadi Angketnya. gimana Bu? Angketnya? Rumput tahun. Rumput kredit. Buta huruf, bukan kayaknya Bu. Ya, jadi sangat fleksibel Pak Pandi ya. Jadi apakah angket dulu atau wawancara dulu? Itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya angket tidak memungkinkan, ya wawancara saja, tidak perlu dua-duanya tadi. Jadi kalau respondennya tadi buta huruf atau orang tua yang sudah tidak memungkinkan untuk mengisi angket, jangan dipaksakan gitu ya. Caranya kalau kita menemukan responden yang buta huruf atau yang sudah tua atau bahkan yang sakit, nggak mungkin. Misalnya Pak Pandi itu mau meneliti tentang kepuasan pelayanan rumah sakit yang diberikan kepada pasien. Ya. Ini Pak Pandi datang ya ke ruang
rawat inap, ya kemudian punten Bu, ini angketnya diisi kan, jangan-jangan sakitnya nambah parah nanti ditentukan gitu ya. Nah jadi si angket itu meskipun dalam bentuk angket kita wawancarakan gitu, kita yang mengisinya ya. Jadi jangan harus satu persatu, tidak perlu gitu. Jadi nantinya kita singkat, misalnya Bapak tadi itu kan membuat 21 pertanyaan. Jadi tidak harus 21 pertanyaannya ditanyakan, tapi intinya apa dari 21 pertanyaan itu? Nggak dipahami Pak Pandi ya? Iya. Nah sekarang gini, oh ya silakan, ada yang mau nanya? Enggak Pak, terus aja. Oh, ya, terus. Ya. Jadi pertanyaan sekarang itu Bapak begini. Bapak membuat pertanyaan itu 21. Nah, mungkin ada yang nanya itu begini, harus berapa jumlahnya yang kita buat? Kalau 10 cukup enggak? Nah, misalnya ya, kalau 30 kebanyakan enggak? Nah, itu ada pertanyaan susulan ya. Jadi, bagaimana cara menyusun angket itu sendiri? Kira-kira apa dasar untuk yang kita gunakan untuk membuat angket? Ibu Neng Ropikoh mungkin? Itu mungkin disesuaikan dengan tujuan dari penelitian kita. Jadi dilihat dari latar belakang, kemudian nanti per latar belakang itu dibuatkan pertanyaan yang nantinya jawaban dari responden akan sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Mungkin itu Pak. Misalnya belakangnya juga kita buat pertanyaan dari satu latar belakang, misalnya 5 pertanyaan yang nantinya akan sesuai dengan tujuan apa yang akan dicapai dari suatu penelitian. Berarti kita membuat angket berjumlah 15 pertanyaan. Itu mungkin Pak. Iya, bagus tuh. Pak Maulana Fajar, barangkali mau menambahkan apa yang disampaikan Ibu Neng barusan. Naon sorna namanya? Kurang jelas Pak Maulana Fajar? Maaf Pak, suaranya barusan banyak yang feedback Pak, nggak jelas. Oh iya. Ya silakan diulang. Atau yang lainnya yang mau berpendapat, kira-kira selain yang dikemukakan Bu Neng Ropikoh barusan, kira-kira apa yang menjadi dasar dalam penyusunan angket? Nah, begini, tahu Pak Pandi silakan jawab. Mungkin udah kewajiban Pak. Kewajiban, maksudnya kewajiban gimana Pak? Iya, kan dasar harus ada dasar dari penelitian itu kan harus ada angket. Jadi itu salah satu kewajiban juga mungkin Pak. Iya, salah satunya kan apa yang tadi dikatakan Neng Ropikoh juga sudah lengkap dari mulai apa sih yang tujuan kita mengadakan penelitian. Jadi intinya yang apa yang kita butuhkan untuk penelitian itu dasarnya ditulis dalam angket itu. Dasar-dasar misalkan masalah A kita tulis misalkan di poin A, masalah B di poin B gitu. Tergantung poinnya itu tergantung kebutuhan si peneliti itu juga Pak. Ya. Makasih Pak Pandi. Jadi Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya indikator. Pak, ini atau variabel Pak.
Nah, indikator variabel. Gimana Bu Maulita yang dimaksud indikator variabel itu? Jadi angket itu berdasarkan indikator variabel di mana dalam satu judul itu ada beberapa variabel, Pak. Contoh model pembelajaran. Nah, itu model pembelajaran itu satu variabel. Nah, kita cari indikator-indikatornya, terus disesuaikan dengan angket. Jadi pertanyaannya sesuai dengan variabel yang kita teliti. Nah, betul. Itu sudah mengarah sekarang. Jadi angket itu didasarkan atas variabel yang kita teliti. Misalnya, Bapak kan telah memberikan contoh ya angket mengenai kemandirian belajar. Nah, kita cari variabel kemandirian belajar itu kira-kira apa yang mempengaruhi pada kemandirian belajar itu. Bapak cari-cari sumber. Ternyata ada para ahli yang berbicara tentang kemandirian belajar itu, indikatornya ada 7. Ya. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, tidak selalu tergantung pada orang lain. Yang ketiga, itu berani mengambil keputusan. Yang keempat, mampu mengatasi masalah sendiri. Yang berikutnya, bertindak kreatif. Kemudian yang keenamnya berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Dan yang ketujuh mampu dan berani dalam menyampaikan pendapat. Nah itu indikator mengenai kemandirian belajar. Nah dari 7 indikator itu kita bikin item-item angket yang mendukung gitu. Item-item yang mendukung terhadap indikator itu apa? Misalnya untuk percaya diri, ya indikator percaya diri. Baru kita tuangkan dalam angket itu. Misalnya ininya bebas-bebas aja. Bagaimana sih percaya diri? Misalnya saya yakin, ya dalam ulangan itu meskipun saya mendapatkan soal yang susah. Saya tetap yakin untuk berupaya mengerjakannya. Jadi ada keyakinan, kepercayaan diri. Saya berani mengerjakan soal di depan kelas. Percaya diri gitu kan ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu nanti menuangkan, mengeksplor kira-kira yang mendukung terhadap indikator kepercayaan diri itu apa. Gitu, ya. Jadi ada kalau indikator itu harus merujuk pada ahli. Jadi Bapak Ibu harus didukung dengan teori para ahli itu apa kalau berbicara tentang variabel. Nah penjabaran dari indikator itu bebas tergantung selera kita maunya. Misalnya tidak salah tadi Bapak mendengar dari Pak Andri ada masukan sepertinya ada sesuatu yang belum masuk gitu ya terhadap variabel itu, terhadap indikator itu. Memang betul Pak, angket yang aslinya itu sekitar 70 pertanyaan ya untuk kepercayaan diri itu. Nah karena ini keperluan simulasi, kenapa jadi angketnya menjadi 21 gitu ya? Nah karena tadi Bapak menggali 7 indikator. Nah, setiap indikatornya itu diambil 3 butir angket, sehingga menjadi 21 gitu ya. Gitu. Jadi itu cara penyusunan angket itu. Jadi tadi kembali lagi kepada pendapat Bu Maulita, jadi penyusunan angket itu didasarkan atas variabel yang kita teliti, indikator yang mendukungnya itu apa, baru kita jabarkan ke butir pernyataan angket itu. Ya. Saya kira ada hal lain berkaitan dengan penyusunan angket itu sendiri. Ini Pak, kalau tadi tentang Krisma, kalau ini Pak jumlah responden yang baik atau jumlah responden yang baik untuk suatu angket yang baik itu berapa? Ada ketentuannya nggak Pak? Jumlah respondennya. Jadi ini pertanyaannya sebenarnya ke hubungannya populasi sampel, ya, populasi dan sampel. Barangkali nanti kita bahas bagaimana layaknya populasi dan sampel yang harus kita tentukan. Sementara tingkatnya begini Pak, kalau Bapak melakukan penelitian eksperimen minimal 30 siswa Pak.
ya. Tapi kalau eksperimental itu boleh kurang dari 30. Nanti kita bahas kembali mengenai bagaimana sampel yang layak ya kita gunakan dalam penelitian. Ya. Begitu Pak Agus ya? Ya. Nah, Hendy barangkali mau berpendapat? Mau bertanya tadi sempat disinggung oleh Bapak terkait dengan berapa jumlah pertanyaan yang harus disantumkan pada satu angket, Pak? Betul. Apakah ada batasan jumlah minimal atau kalau misalnya tidak dibatasi kita bisa mengukur bahwa angket kita itu sudah mewakili indikator variabel itu bagaimana Pak? Apakah ada ada rambu-rambunya begitu ataukah seperti apa Pak itu? Ya, mengapa Hendy? Jadi intinya tadi angket itu disusun berdasarkan indikator variabel. Ya. Nah, contohnya Bapak meneliti tentang kemandirian belajar. Nah, setelah dicari, ternyata teorinya yang kita ambil dalam penelitian itu ada 7 variabel, ada 7 indikator. Nah, kita akan membuat dari 7 indikator itu berapa pertanyaan. Nah, berarti minimalnya 7 butir, Pak. Jadi setiap indikator itu diwakili oleh satu butir angket. Gitu, ya. Mohon izin Prof, ada nggak pembobotan dalam tiap jawaban itu nanti untuk nilai? Ya, bagus Pak. Ya, betul. Nanti kita bahas ya pembobotannya. Jadi ini sebelum menjawab pertanyaan Pak Andri, saya tuntaskan dulu yang barusan. Jadi minimalnya 7 Pak ya. Jadi satu indikator itu 1. Tapi ada tapinya Pak gini. Kalau Bapak meneliti 7 indikator, kemudian kita buatkan masing-masing indikator itu hanya satu pernyataan angket, kan nanti si angket itu perlu dicoba ya. Bagaimana kalau Bapak ternyata membuat angketnya tidak valid Pak? Ya, 7 pertanyaan ternyata yang tidak validnya 5 gitu, yang validnya 2. Berarti Bapak hanya melibatkan 2 indikator. Yang 5 hilang. Nah, begitu ya. Nah, jadi tujuannya kenapa dalam satu indikator itu kita harus membuat beberapa pernyataan, nah supaya dalam penelitian kita itu di mana kita mendapatkan item yang tidak valid itu ada cadangan. Begitu tambahannya ya. Kembali ke pertanyaan Pak Andri. Jadi adakah pembobotan dalam pembuatan angket itu ya, masing-masing pernyataan? Ya tentunya angket itu disusun berdasarkan skala ordinal Pak. Jadi kalau kita berbicara skala ordinal, misalnya salah satu pernyataan angket saja yang tadi Bapak Ibu sudah isi, ya. Misalnya begini, saya merasa yakin bahwa tugas yang saya buat itu adalah benar, misalnya gitu ya. Nah, itu intervalnya antara sangat tidak yakin sampai dengan sangat yakin. Nah, skala 5 itu. Jadi pilihan 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah menunjukkan pembobotan gitu. Ya, gitu. Jadi harus ada pembobotan dalam angket itu, tapi konteksnya bukan benar dan salah. Ya. Jadi kalau tes itu kan ABCDE, ya ABCDE. Kalau kunci jawabannya, maka siswa yang mengisi BCDE itu salah. Tapi kalau dalam angket nggak ada kunci jawaban, semuanya benar, hanya kan di bobotnya. Ya, jadi yang dipandang paling tinggi itu bobot yang mana, gitu. Si peneliti biasanya tidak ingin capek-capek dalam memeriksa. Jadi sehingga kalau jawaban positif itu 1, 2, 3, 4, 5 dibalikan 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Begitu tadi pembobotannya ya. Tapi kalau Bapak bagusnya, ya kalau ingin ideal, jadi jawaban itu diangkat gitu. Misalnya tidak selalu begini, sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Itu kan pembobotannya bertahap ya.
bertahap mulai dari yang paling kecil ke yang besar. Jadi ada kalanya kalau siswanya malas, siswanya tidak tidak sungguh-sungguh, boleh jadi tidak dibaca. Si bapak mah ya kurang setuju semuanya misalnya gitu ya, supaya bagus hasilnya misalnya. Jadi tidak begitu. Jadi untuk menghindari tadi siswa itu menebak-nebak, bagusnya angket itu diacak gitu ya, baik pernyataan yang sifatnya positif maupun pernyataan yang negatif. Hanya di Google Form itu yang saya buat agak kesulitan kalau membuat pernyataan positif dan negatif gitu ya, jadi si skalanya. Nah sehingga karena itu ya istilahnya menggunakan menu yang sudah ada, tidak bisa direka-reka, ya kita buat seperti itu saja dulu. Nanti kita cari model yang ideal. Kalau sistem manual mungkin saja dari mahasiswa Tekpen ini ada yang bisa membuat rancangan program dengan angket yang lebih sempurna begitu ya daripada menggunakan Google Form. Jadi jawaban untuk pertanyaan Pak Andri, dalam angket harus ada pembobotan ya untuk melihat ordinalitasnya. Ya, jadi mana kalau berbicara tentang variabel motivasi, jadi satu butir pernyataan itu harus menggambarkan siswa mana yang memiliki motivasi yang tinggi, yang sedang, yang kurang, atau yang sangat kurang, itu harus terlihat. Begitu Pak Andri. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Andri. Ada lagi silakan supaya ini. Jadi keuntungan metode diskusi itu begitu berkembang ya sesuai dengan apa yang kita bicarakan gitu. Jadi Bapak tidak ingin menyampaikan sesuatu yang sudah tahu ya, justru menyampaikan hal-hal dari permasalahan yang muncul itu jauh lebih bermakna. Ya. Ini Pak mau bertanya. Ya, Pak. Ya, terkait tadi yang sudah Bapak singgung mengenai validasi indikator, adakah ukurannya Pak untuk mengukur indikator yang kita berikan itu valid atau tidak? Nah, yang kedua Pak, adakah tips dari Bapak bagaimana tahapan dan persiapan apa yang harus kita lakukan untuk membuat ketika kita akan membuat suatu angket? Ya, terima kasih Pak Gus. Jadi yang pertama masalah validitas angket. Ya. Jadi validitas angket itu umumnya ya di pasca itu harus validitas melalui uji coba. Jadi validitas yang diolah secara statistika. Sebenarnya kalau Bapak itu nanti membuat angket, kemudian Bapak itu sebelum ke lapangan itu tentu bimbingan dulu ya dengan pembimbing pembimbing 1 dan 2-nya. Kalau belum ada izin ya belum bisa ke lapangan kan ya. Oleh pembimbing itu kan dibaca Pak si angket itu. Pangkus ini kurang paham ini maksudnya apa nih Pangkus, coba dijelaskan misalnya ya untuk nomor 2 ini nih paparannya. Nah itu dalam artian itu validitas konstruknya Pak. Ya. Ini Pangkus nomor 3 ini kok banyak yang salah ketik ini. Validitas itu banyak itu Pak. Gitu ya. Nah jadi validitas yang semacam itu biasanya dengan pembimbing. Gitu. Nah tidak cukup dengan validitas muka, validitas isi, tapi harus dikaji juga sebagai validitas secara statistika. Itu dilakukan uji coba. Ya, jadi nanti dalam simulasi angket nanti yang Bapak buat itu akan menjawab pertanyaan yang barusan Pak Gus ya gitu. Jadi mengenai bagaimana sih validitas butir angket secara statistika kan gitu ya. Jadi trik untuk membuat angket valid itu tidak langsung kita coba ya gitu. Tapi kita harus melalui berbagai langkah bimbingan, tentunya di situ pembimbing itu kalau yang rajin itu melihat dulu dari awal Pak. Ini sambil menjawab pertanyaan yang kedua gitu ya. Ini Bapak meneliti tentang motivasi belajar nih, misalnya gitu ya. Ini Pak gimana, ceritakan dulu indikatornya apa, ruang lingkup motivasinya itu apa. Pangkus menerangkan untuk motivasi belajar itu Pak, saya ingin mengungkap tentang motivasi secara internal dan motivasi secara eksternal. Motivasi secara
dalam beberapa faktor. Ini faktor apa? Faktor C. Kemudian saya jabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan angket gitu kan Pak ya. Nah, jadi di situ dari awal. Jadi tidak langsung kita bikin nanya naon gitu, rek membuat pernyataan naon kan gitu ya. Jadi tidak langsung kita buat seperti itu gitu. Tapi berdasarkan tadi indikator-indikator yang harus kita susun. Yang terpenting dari indikator yang kita pegang dari teori itu harus muncul dalam penelitian. Seandainya ya dari indikator itu ternyata ada yang tidak valid, itu ada dua versi Pak. Misalnya tadi ya, saya telah berbicara indikator kemandirian belajar itu ada 7. Ternyata setelah diuji coba ada satu indikator, ternyata pernyataannya itu tidak valid semua, gitu ya. Nah, jadi jalan keluarnya itu bisa merevisi ya angket itu kalau memang angket itu pernyataan itu diperlukan, gitu. Atau kita membuang pernyataan itu kalau kita buang itu ternyata indikator yang kita teliti itu masih ada. Maksudnya gini, kan Bapak tuh meneliti 7 indikator, ya. Setiap indikator itu meliputi 3 pernyataan Pak. Kan 7 kali 3 21 kan. Nah ternyata itu beruntun indikator ke-1 itu pernyataannya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Indikator kedua nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya. Misalnya untuk indikator pertama kan pernyataan angketnya nomor 1, 2, 3 tuh. Ya Pak ya. Nah kalau ternyata semuanya valid itu yang kita inginkan. Kalau ternyata 2 yang valid, 1 itu tidak valid, buang saja Pak. Kenapa? Sebab dengan membuang itu indikator pertama kan masih tetap digunakan. Gitu kan ya? Tapi buruknya ketiga pernyataan itu tidak valid. Kalau kita buang semuanya, ini menghilangkan indikator Pak. Bisa paham ya maksudnya? Nah, jadi bisa kita revisi soal yang tidak valid itu bisa kita buang dengan catatan kalau membuang itu tidak menghilangkan indikator yang kita teliti. Ya. Jadi kita berbicaranya umum dulu. Nanti kalau berbicara tadi mengenai validitas secara statistikanya, sebenarnya itu sih inti perkuliahan kita itu kan dengan SPSS dengan Excel itu. Tapi Bapak kira gini, ngolah-ngolah itu mudah-mudah saja, tapi apa sih gitu ya esensi penelitian itu kan itu yang Bapak soroti gitu ya. Jadi supaya kita itu berbicara angka itu tidak bingung. Ini angka itu menunjukkan apa begitu ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Iya sama-sama Pak. Yang lain silakan. Kalau tidak ada, Bapak akan bertanya lagi nih. Pak Yana silakan Pak Yana. Belum terdengar Pak Yan? Halo Pak Yana? Suaranya belum keluar Pak Yan? Sekarang gimana? Ya sekarang Pak. Ada. Wah kembali lagi hilang Pak. Dalam penggunaan bahasa Pak. Halo? Diulang Pak. Iya, silakan. Di dalam penggunaan bahasa, di dalam angket ya, di dalam membuat angket, bagaimana bahasa yang harus digunakan supaya tidak multitafsir gitu. Mungkin betul, Pak. Betul. Ya. Bagaimana penggunaan bahasa dalam angket supaya tidak multitafsir? Jadi kalau multitafsir kan jadi ambigu, mungkin saja nanti yang diisikannya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu Pak ya. Iya. Nah, silakan. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Supaya tidak multitafsir ini harus bahasa apa yang digunakan gitu. Yo, silakan. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, jadi begini Pak Yan ya.
bahasa yang digunakan singkatnya adalah bahasa yang bisa dipahami oleh responden, ya, bahasa yang sifatnya komunikatif, gitu. Jadi kalau tadi Jumatan, ya, Apandi itu jadi khotib, jangan pakai bahasa Inggris, Pak, ya, karena masyarakatnya masyarakat Indonesia, gitu. Ya, lamun di lembur mah terkena ke bahasa Indonesia, bahasa Sunda gitu ya. Jadi maksudnya bahasa yang kita gunakan untuk angket ataupun untuk penelitian di lapangan itu gunakan bahasa yang bisa dipahami, bahasa yang komunikatif. Jadi tergantung respondennya. Jadi kalau kita menggunakan bahasa atau penelitiannya di SMP, gunakanlah bahasa yang bisa dipahami oleh anak SMP. Misalnya jangan begini, apakah Anda belajar di rumah itu secara komprehensif? Kira-kira ngerti nggak anak itu? Ya, kalau anak SMP dikatakan ada bahasa yang komprehensif, gitu. Ya tentunya bahasa itu mempengaruhi, gitu. Ya, itulah yang dinamakan dengan konstruknya itu kurang bagus. Gitu. Ya, Pak Yana tahu betul ya bahasa konstruksi itu. Ya. Jadi bentukan satu kesatuan antara kata yang satu dengan yang lain itu oleh anak itu tidak bisa ditangkap secara utuh. Gitu. Nah sehingga ada multitafsir nanti. Ya. Mudah-mudahan jawaban yang pendek ini Pak Yana bisa dipahami ya. Jadi intinya bahasa yang digunakan dalam angket atau umum dalam penelitian itu, jadi gunakan bahasa yang bisa dipahami gitu ya oleh responden. Ya. Jadi ada kalanya, ya ada kalanya dalam wawancara itu kita harus menjelaskan ulang. Atau misalnya kita menyebarkan angket, itu ada siswa yang mengacungkan tangan, Pak, maksudnya ini nomor 3 itu apa gitu ya, suka ada yang begitu. Atau dalam ulangan itu karena memang tidak jelas gitu. Jadi siswa inginnya ideal menjawabnya sesuai dengan yang ditanyakan barangkali. Ya. Turun, Pak. Enggak. Ada yang tahu kira-kira tadi Pak Andri itu bertanya kan pembobotan. Nah, pembobotan dalam angket itu ada yang dikenal dengan skala, Pak. Ada yang tahu kira-kira skala apa saja dalam angket itu? Ya, yang biasa digunakan. Kalau contoh Bapak tadi itu menggunakan skala 5. Mungkin ada yang pernah menggunakan skala yang lain gitu selain skala 5. Ada yang pernah mendapatkan? Misalnya gini, pernyataannya ya atau tidak. Pernah kan ya? Ada angket yang pilihannya hanya 2, ya atau tidak. Atau Bapak Ibu coba di Google gitu, ya. Jadi kalau skala linear itu untuk angket atau pilihan ganda itu diminta gitu, si pilihannya tuh berapa gitu. Nah itu adalah skalanya. Nah yang Bapak gunakan, yang 5 itu adalah namanya skala Likert. Pernah mendengar skala Likert? Kata Likert? Pernah ya? Minimal baru sampah. Gimana Pak Maulana Fajar? Ya Pak, pernah dengar Pak skala Likert itu yang tadi Bapak sebutin ya Pak, yang skala 5. Ya. Jadi umumnya skala itu menggunakan ordinalnya, tingkatannya, pembobotannya. Tapi boleh skala Likert itu tidak pilih. Misalnya setuju. Lagu misalnya, gitu ya. Boleh saja. Nah, sedang Itu mohon maaf, suaranya feedback. Ya, apa-apa. Jadi yang penting itu ada yang mengatakan skala Likert itu yang penting ganjil gitu. Jadi ganjilnya mulai dari 3. Kalau 1 nggak ada pilihannya kan gitu. Jadi mulai dari 3. Jadi 3 atau 5. Kalau lebih dari 5, misalnya 7 atau 9, itu namanya skala Bandura.
Jadi silakan Bapak Ibu mau menggunakan skala yang mana gitu. Tapi kalau Bandura belum menguasai, jangan mengajukan nanti di tesisnya itu menggunakan skala Bandura gitu ya. Udah aja yang umum lah ya, menggunakan skala Likert. Skala Likertnya ordinal berapa? Mau 4 atau 5? Itu silahkan bebas-bebas saja. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk menutupi kelemahan angket itu? Ya, tadi kan angketnya kata Pak Andri itu mungkin siswa itu membacanya asal-asalan ya, tidak tamat, bahkan membacanya juga tidak rampung, udah aja langsung diisi gitu ya. Pokoknya mah dicontrengan, diklikkan, bukan dibaca satu nama misalnya. Nah, jadi itu kan salah satu kelemahan angket. Nah, sekarang bagaimana selaku kita sebagai peneliti ya, meminimalisir kelemahan angket itu? Ya, supaya tidak terlalu bias gitu. Dari angket itu misalkan jawabannya supaya kita yakin bahwa itu dibaca, kira-kira gimana tuh jalan keluarnya? Ada Bu Eva, silakan, Pak Rahmat, Bu Jidni, Pak Nandang, Pak Hendi, silakan, Bu Nyimas kada. Yang belum kedengaran suaranya. Oh yes, silakan Pak Yarwi. Mungkin kalau misalkan supaya terbaca itu ya angket itu kalau di sekolah-sekolah biasanya yang dari IKIP Bandung itu kan sering PKL Pak di SMK 9. Kalau misalkan saya lihat mereka melakukan angket itu biasanya itu anak-anak itu dikumpulkan di sekolah terus sambil dibimbing sama mereka gitu Pak. Sambil dibimbing sama mereka, jadi tidak datang ke satu orang seorang, kemudian misalkan butuh DPIB 1 dan DPIB 2. Nah, kita kasih waktu untuk DPIB 1 misalkan sampai jam sekian, DPIB 2 sampai jam sekian gitu. Selesainya cepat dan bisa terarah mungkin seperti itu Pak. Sekitar tambahan aja. Terima kasih. Klasikal namanya. Klasikal dibimbing gitu. Klasikal dibimbing, betul ya. Jadi itu salah satunya supaya kita juga menghindari ambigu tadi Pak ya, multitafsir gitu. Jadi bagus. Kita coba anak-anak kita coba isi dulu yang pertama. Bapak bacakan angketnya. Ini maksudnya begini. Silahkan diisi. Nah begitu ya. Itu dibimbing seperti itu. Tapi kan tidak istilahnya mah kalau mungkin begitu bagus gitu. Tapi bagaimana kalau tidak mungkin dilakukan seperti itu? Misalnya Pak Yana itu cara mengirimkan angketnya udah aja dipaketkan, dipostkan misalnya gitu ya, atau dititipkan. Kan tadi kepraktisan angket itu seperti tidak seperti wawancara, tidak harus bertemu langsung. Misalnya kan gitu tadi ya. Jadi kalau bertemu langsung diarahkan bagus. Tapi bagaimana kalau kondisinya tidak bisa demikian? Kira-kira gimana ya? Ya, ada yang mau coba? Jadi kita bicara tentang kemungkinan yang terjadi gitu ya, kalau kita melakukan penelitian. Mungkin Pak, pembuatan kalimatnya yang terlalu panjang Pak. Nah, kalimatnya tidak pertanyaannya satu, boleh gitu. Harus singkat dan jelas Pak. Nah, ya, tidak terlalu panjang gitu ya, jadi harus singkat dan jelas. Iya. Ya, jadi begini. Silakan mau menambahkan? Enggak Bang. Pencet. Oh, kepencet. Ya. Jangan pencet-pencet Pak, misalnya pencetan namanya. Kalau pakai aplikasi mah Pak, misalkan waktunya aja dikasih lama dalam satu, kan biasanya kalau ngarangnya ngarang angket misalnya berbentuk aplikasi seperti yang tadi di Google. Misalkan poin 1 akan agak, misalkan kalau terlalu cepat akan terlalu aneh mungkin. Jadi pas waktunya itu supaya ada dibaca dulu. Jadi dalam satu poinnya itu sebelum waktunya 3 atau 5 detik tidak bisa melanjutkan seperti itu. Supaya dibaca dulu gitu kalau pakai aplikasi gitu. Jadi kemungkinannya. Ya.
Itu bisa ya, bisa terjadi demikian. Jadi itu ditolak, jadi baca heula si angket nate kan gitu. Iya. Terlalu ngarang. Iya. Ya, makanya berbagai kemungkinan kita coba ya, gitu supaya angket itu hasilnya ideal, dalam artian sesuai dengan harapan, gitu ya. Jadi pertama, kenapa dalam satu indikator itu kita lazimnya itu dibuatkan pernyataan yang lebih dari satu. Ya, sekali lagi, dalam satu indikator kita membuat pernyataan angket itu lebih dari satu. Keuntungannya apa? Nah, ini untuk melihat apakah siswa itu menjawab dengan jujur atau tidak. Misalnya gini ya, saya di perkuliahan. Ya, misalnya contohnya satu ya. Jadi saya bersungguh-sungguh mengikuti perkuliahan. Nah, di pernyataan yang lain kita bikin pernyataan yang kontradiktif. Misalnya untuk kita pernyataannya diacak, jangan nomor 1, nomor 2. Tapi misalnya jadi nomor 9. Saya malas mengikuti perkuliahan statistika misalnya gitu ya. Itu kan berlawanan dengan pernyataan yang awal tadi. Satu sisi bersungguh-sungguh, tapi satu sisi saya malas belajar, ternyata dia selalu malas belajar. Jadi ada hal yang tidak konsisten gitu Pak. Ya, itu kayak yang tes psikologi ya Pak, suka pakai yang kayak begitu. Gitu, betul Pak ya. Jadi tes psikologi gitu kan. Dengan tes psikologi itu kan bisa mendeteksi apakah orang itu bohong atau tidak. Makanya kan dikenal dengan ada tes kejujuran gitu ya. Nah, jadi tes kejujuran itu salah satunya mengungkap satu pemikiran, tapi pemikiran itu dibentuk dengan angket-angket yang memang pernyataannya mengarah pada satu fokus. Ya. Apakah konsisten tidak dia menjawab? Kalau ternyata jawabannya antara yang satu dengan yang lain tidak konsisten, berarti dia itu memiliki sifat tidak jujur. Ya, jadi semacam itu ya. Itu salah satunya ya. Jadi menghindari ketidakjujuran responden, kita lihat ya dari pernyataan yang sama yang kita susun dengan beberapa pernyataan, dia konsisten atau tidak. Yang kedua, coba menyusun angket itu jangan positif semua. Mohon maaf, seperti yang Bapak buat itu positif semua gitu. Itu kurang bagus. Karena tadi itu kan menggunakan mesin ya, menggunakan Google formulir di situ. Tapi kalau Bapak membuat yang sebenarnya, itu pernyataannya dicampur. Ada yang dinamakan dengan pernyataan positif, ada yang dinamakan dengan pernyataan negatif. Ya, jadi kalau pernyataan positif tadi, kalau orang yang sudah paham atau yang malas, ya udah isi setuju semuanya atau sangat setuju semuanya atau selalu saja semuanya gitu ya. Bisa gitu. Di atas dikatakan misalnya Pak Patip ini misalnya saya melakukan sholat selalu, di bawahnya saya suka bolong-bolong melakukan sholat selalu kan gitu ya. Ini mana sebenarnya? Tidak dibaca gitu. Jadi di situ. Nah, jadi itu salah satu ciri atau menghindari apakah responden ini bisa kita pakai enggak gitu ya. Jadi kereliabelannya ya, ketetapan berpendapatannya, keistiqomahan dalam menjawabnya gitu ya. Nah, jadi ini salah satunya ini kita membahas pada instrumen yang baik gitu ya. Instrumen yang baik itu pertama harus valid, sahih dalam bahasa agama itu, yang kedua harus reliable itu ajen ya, istiqomah, kemudian harus memiliki daya beda dan harus memiliki tingkat kesetaraan ya. Tapi karena angket itu tergolong non tes ya, di angket itu tidak ada tingkat kesulitan. Di angket itu tidak harus ada daya beda. Berbeda dengan kita membuat soal tes. Kalau saya membuat soal matematika, tentunya soal matematika itu ada yang sukar, ada yang sedang, ada yang mudah. Tapi kalau angket nggak ada yang sukar, nggak ada yang mudah.
Jadi kalau Bapak Ibu mengisi angket yang 21 itu kira-kira setelah mengisi itu jadi pening gitu, jadi pusing gitu gara-gara mikir ngisi angket. Kan tidak terjadi gitu kan ya, karena angket itu bukan tes kognitif gitu. Tapi non tes termasuknya. Non tes dalam hal ini adalah mengungkap tentang sikap ya. Mengungkap tentang kepribadian. Makanya itu para ahli menggolongkan bukan tes tapi non tes angket gitu. Ya, demikian Bapak Ibu penjelasan mengenai validitas dan reliabilitas. Ya. Barangkali nanti dalam penelitiannya ada yang menggunakan instrumen yang lain berupa tes, baru harus dilihat tingkat kesukaran dan daya pembeda ini. Makanya di SPSS itu tidak ada menu ya untuk menghitung masalah tingkat kesukaran dan daya beta, itu tidak ada. Ya, jadi secara internasional instrumen yang baik itu hanya dua, yaitu valid dan reliable nantinya yang harus kita cari. Ya, gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Sebelum Bapak akan bahas mengenai bagaimana perekapan dari angket itu sendiri. Ya, maka Wilujeng Sumping Pak Hasan. Assalamualaikum Pak. Punten. Mangga, dia punten. Mangga linggi. Mangga linggi. Kenapa itu Pak Hasan? Oh gitu. Mohon dihapunten ulah sekali-kali deui nya. Sesalamet. Oh gitu. Mohon. Wios Pak. Alhamdulillah teu salepetna. Alasan Sana salah-salah Pak Andri. Pak Andri mah keki Prof. Oh gitu. Dacan kantos ditraktir mantennya. Mohon tacan. Ya. Kesalabat dan aja kolam. Tekengeng membocorkan rahasia orang lain. Karena ada bapaknya apa? Ya, diteraskan. Ayam geprek Pak Hasan. Ya Pak Haji diantos. Insya Allah sanes waktos. Jadi kembali ke permasalahan tadi. Jadi untuk menyusun angket itu tadi kan harus valid dan reliable ya. Pertanyaan Pak Engkus Perlitel Partman. Jadi bagaimana Pak caranya untuk mengetahui butir angket itu valid atau tidak gitu kan ya. Nah, jadi nanti kalau berbicara valid atau tidak itu harus kuantitatif. Jadi si angket itu makanya dihubungkan ke pertanyaan Pak Andri itu harus ada pembobotan gitu. Jadi misalnya sebaran pernyataan nomor 1 itu ada siswa yang menjawab selalu. Nah, ini kan Bapak mencontohkan yang skala 5 ya. Nah, jadi ada tidak pernah, kadang-kadang, sering, selalu. Misalnya pilihannya ada 5. Kalau kita membuat pernyataan begini, apakah Anda sholat? Nah, jawabannya tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, selalu. Itu kan beda konotasinya, beda artinya. Kalau anak ditanya, apakah Anda sholat? Oh, abdi mah sering Pak. Nah, dari 5 waktu itu tidak semuanya. Mungkin 4 kali gitu sholatnya. Ya, jadi tidak lengkap mulai dari maghrib isya selalu kaliangan misalnya gitu ya. Jadi hanya 4 waktu dia katakan saya sering sholat kecuali subuh sering kesiangan misalnya. Itu sering. Jadi kalau dipresentasikan jawaban selalu itu 100%. Kalau dipresentasikan jawaban sering itu sekitar 80%. Kalau misalnya kadang-kadang bisa antara 40-60 lah kalau dipresentasikan ya. Kalau tidak pernah ya jelas 0. Nah, jadi itu yang dikenal dengan pembobotan di angket. Kalau satu butir angket itu ternyata seluruh siswa menjawab selalu, berarti itu tidak valid Pak nantinya. Ciri-ciri angket yang tidak valid itu begitu, secara kasat mata. Kalau Bapak, Ibu merekap angket ternyata jawabannya semuanya sama, 1 semuanya skornya, 2 semuanya, atau 3 semuanya, berarti pertanyaan itu atau pernyataan angket itu tidak perlu ditanyakan.
arti valid itu kan tepat, ya, tepat mengukur apa-apa yang mau kita tanyakan. Tapi kalau misalnya semuanya sama jawabannya, oh berarti itu tidak perlu ditanyakan, artinya tidak valid. Nah, ciri-ciri soal yang tidak valid itu begitu, ya, gitu. Sama halnya dengan dibandingkan. Izin bertanya, Prof. Oh, silakan. Silakan. Begini, Prof, untuk tadi yang Prof sampaikan, ya tentang angket itu yang valid atau tidak, itu dalam satu orang yang sama itu dari misalkan ada 21 angket. Nah, jawabannya itu yang sama itu dari satu orang atau dari nomor sekian tetapi dilihat dari semua orang yang mengikuti angket. Seperti itu. Oh iya. Terima kasih. Jadi maksudnya, jadi sama itu adalah semua siswa menjawab sama. Jadi kalau misalnya nomor 1 itu pembobotannya tadi 1, 2, 3, 4, 5, semua siswa menjawabnya 5 semuanya. Karena kita berbicara validitas, ya, kita berbicara tentang validitas pernyataan angket itu. Tapi kalau ada anak yang menjawab sama semuanya juga, itu anak tidak jujur, Pak. Karena kondisi angket gitu Pak, ya. Jadi per anak juga tidak sama jawabannya. Kemudian setiap anak pun untuk tiap butir itu tidak sama. Begitu Pak Muhammad. Ya baik, terima kasih Pak. Iya. Silakan yang lainnya. Nah, jadi cara pembobotannya tadi tergantung dari pernyataan angket itu disusun, serta kita meletakkan opsi jawaban. Ya, jadi umumnya kalau pernyataannya positif itu jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau pernyataannya negatif itu dibalik 5, 4, 3, 2, 1. Saya malas belajar. Kalau misalnya dia itu selalu kan jelek, karena pernyataannya negatif. Saya malas belajar. Jawabannya selalu, oh berarti dia malas belajar kan? Berarti harus. Saya malas belajar, tidak pernah, berarti dia sungguh-sungguh. Berarti 5 jawaban atau skornya. Nah itu yang dimaksudkan dengan pembobotan. Ya. Nah, jadi andaikan Bapak Ibu mengisi selalu, kalau pernyataannya positif 5, kalau pernyataannya negatif menjawab selalu itu berarti. Pak Andri mau bertanya barusan? Ya, Prof. Kalau misalnya pertanyaannya bertolak belakang itu dalam satu angket, nanti ngerekapnya gimana, Prof? Ya. Jadi untuk yang bertolak belakang itu, dengan sendirinya tidak akan valid. Ya. Jadi nantinya setelah direkap, baik itu soalnya, pas kita lihat itu jawabannya akan menghasilkan yang tidak valid gitu. Nah sehingga nantinya soal atau pernyataan yang tidak valid itu harus kita buang. Kalau dengan membuang angket itu indikatornya masih ada. Ya. Tapi kalau ternyata dengan membuang soal itu yang tidak valid itu indikatornya jadi hilang, berarti harus direvisi angket itu. Barangkali begitu Pak Andre. Maksudnya begini, Prof. Dalam satu angket itu boleh nggak kita mencampur pernyataan positif dan negatif dalam beberapa soal, dicampur gitu, boleh nggak, Prof? Bukan boleh kan harus. Nah maksud saya nanti cara ngerekapnya gimana, Prof? Kalau dicampur kayak gitu kan kita ada yang positif, kayaknya soalnya ada yang betul. Ya, baru bisa saya sampaikan, mohon maaf. Jadi cara merekapnya kita harus hafal betul yang mana yang pernyataan yang negatif, mana pernyataan yang positif gitu Pak. Jadi kalau kita membuat 10 pernyataan lah yang simpel begitu ya. Dari 10 itu misalnya yang pernyataan negatif itu misalnya saja nomor 4, 6, dan 8 misalnya. Nah maka yang nomor 4, 6, 8 itu jangan dulu direkap. Ya, tapi diterakhirkan karena kalau yang lain kalau mengisi selalu itu 5 gitu. Kan yang nomor 4 itu pernyataannya negatif, harus 1. Jadi berlawanan Pak mengisinya. Jadi yang 5 menjadi 1, yang 4 menjadi 2, yang 3 tetap ya. Yang 2 menjadi 4, yang 1 jadi 5 gitu. Jadi berlawanan merekapnya gitu. Terbayang Pak?
Ya, jadi berlawanan dalam pembobotannya gitu. Jadi kita tidak bisa jangan merekap secara langsung, karena boleh jadi waktu kita merekap itu yang harusnya ini angketnya scoringnya 5, 4, 3, 2, 1, ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Bisa terjadi demikian. Jadi berarti nilainya itu dibalik ya, Prof. Dalam penilaian dibalik. Si Prof. Ya. Ada lagi silakan. Jadi Bapak ingin nanti kalau Ibu dan Bapak menyusun angket sudah tidak asing lagi, sudah memiliki gambaran, ya, mulai dari penyusunan tadi sampai perekapan. Ya. Jadi kalau pengolahannya belum bisa disimulasikan, ya. Jadi Bapak menduga atau berhipotesis kalau menggunakan Google Meeting, kemudian Bapak melakukan presentasi di sini, kemudian Bapak Ibu melihat, ya hanya sendiri saja gitu ya. Bapak yang mempraktekannya. Tapi kalau Bapak mengirim video, misalnya begini, nanti sekaligus datanya Bapak kirim, kan Bapak Ibu praktisnya tidak harus mengetikkan datanya ya. Yang penting sudah tahu angka 5, 4, 3, 2, 1 itu apa kan gitu ya. Nah, nanti Bapak bimbing mulai dari validitas dan reliabilitasnya harus seperti apa dalam pengolahan. Gitu. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf, jadi simulasi mengenai pengolahan angketnya tidak dalam pertemuan ini, tapi mungkin besok atau lusa Bapak kirim lah di grup. Jadi nanti berupa data yang pertama, yang kedua berupa video simulasi untuk mengolah angket itu sendiri. Termasuk menginterpretasikan. Kalau tidak paham nanti di tutorialnya minggu depan akan Bapak simulasikan apakah siswa secara klasikal itu memiliki kemandirian belajar yang baik atau tidak. Misalnya gitu ya. Misalnya siswa yang kita teliti itu ada 30. Jadi bagaimana secara umum di kelas yang kita ajar memiliki kemandirian belajar yang bagus. Misalnya oke, bagus lah. Pertanyaannya, apakah kalau klasikal itu bagus, individunya juga bagus? Kan belum tentu gitu. Siswa mana yang bagus, siswa mana yang memiliki kemandirian belajar yang rendah, itu bisa kita tulis. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya, jadi seperti itu kira-kira dalam perekapan angket. Bapak Ibu, ini waktunya sudah melebihi 1 jam. Mungkin sebentar lagi sinyalnya akan hilang, ya, akan tidak terkoneksi lagi. Ini sudah menunjukkan, intinya sih sudah mau asar, ini sudah terdengar berkumandang adzan. Saya tidak ingin berlawanan dengan panggilan dari Yang Maha Kuasa. Gitu ya. Kita mesti bergegas untuk sholat asar. Jadi kalau ada pertanyaan boleh nanti di grup, silahkan ya, seputar angket. Kita diskusi, tidak terbatas dalam forum secara jadwal kuliah saja, itu silahkan. Jadi kita diskusikan, yang penting kita paham betul ya terhadap angket yang nantinya insya Allah akan kita gunakan. Barangkali begitu Bapak Ibu ya. Siap, terima kasih Bro. Ya. Terima kasih banyak, sehat. Diskut lagi Pak Ibu. Terima kasih ya. Siap. Ya, silakan diangkat korenya mungkin. Iya, sekarang kita pakai lah. Kesempatan baik. Ya, cekap rupinanya ya. Mangga Pak, hatur nuhun.
Pak.